Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama kami di channel kami. Ya teman-teman, malam ini tim Padepokan Siliwangi berada di sebuah tempat lokasi ya. Prasasti Batu Tulis Pak ya. Pak, kalau boleh tahu sejarahnya itu seperti apa Pak ya? Yang di sini gitu. Jadi ini disebutnya Ya. Situs Ciaruten. Situs Ciaruten. Jadi di daerah sini memang ada beberapa tinggalan situs bersejarah. Di kampung ini ada yang disebut Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebun Kopi, Tapak Kaki Gajah, Tapak Kaki Gajah. Kemudian ada situs Batu Dakon, ada juga situs Muara Cianten. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi Nusantara ini berdasarkan data tinggalan arkeologis, Tarumanegara merupakan kerajaan tertua yang didirikan tahun 348. Oh, tua ya. Tua. Sudah lama. Sedangkan peninggalan-peninggalan ini sebagai bukti pada masa kekuasaan raja yang ketiga, yaitu Purnawarman. Ada 7 buah prasasti yang ditemukan di beberapa wilayah. Di Kabupaten Bogor ada 5 situs prasasti. Kemudian di DKI Jakarta ada di Museum Nasional prasastinya. Kemudian di Banten itu ada di Pandeglang. Jadi di kampung ini atau yang disebut Kampung Muara punya sejarah dalam kurun waktu yang cukup panjang. Berdasarkan peninggalan-peninggalannya, kampung sini pun jauh sebelum masa Tarumanegara sudah ada kehidupan atau peradaban manusia di sini. Nah, jadi yang disebut Batu Dakon, itu awal di mana tempat ini dulu adanya kehidupan. Sedangkan di sini ada kerajaan Tarumanegara. Itu karena pada abad keempat Purnawarman itu menduduki wilayah sini dan dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Dulu disebut-sebut namanya Holotan. Itu berdasarkan berita asing dari China pada tahun 420, yaitu masa dinasti Soi. Nah, sekarang kita berada di salah satu situsnya yang disebut Prasasti Ciaruten. Yang mana di prasasti ini ada jejak kaki Raja Purnawarman. Jejak kaki Purnawarman. Nah, jadi jejak kaki Purnawarman ini sebagai bukti bahwa Purnawarman adalah merupakan raja yang gagah, berani di dunia, berdasarkan tulisan yang diartikan di prasasti itu. Cukup luar biasa Pak ya. Iya, karena berdasarkan data para ahli sejarah, Purnawarman disebut raja yang gagah berani di dunia. Di masa lalu Purnawarman sampai bisa menguasai 48 kerajaan. Luar biasa teman-teman. Awal mula prasasti ini ditemukan memang di tepi sungai. Tepi sungai awalnya. Pada tahun 1863. Tepi sungai teman-teman. Iya, karena memang kondisi di sungai mengkhawatirkan. Jadi dipindahkan ke tempat yang aman untuk memudahkan para pengunjung yang datang ke sini. Iya, betul. Tahun 81 prasasti ini dipindahkan. Dengan melibatkan masyarakat, kemudian UI dan UGM. Insya Allah. Prosesnya cukup lama, sekitar 2 bulan. 2 bulan. Pemindahan
dari tepi sungai ke tempat yang sekarang ini. Oh, jadi ini dipindahkan gitu, Pak? Dipindahkan. Oh, dari tempat awalnya. Dari tempat awalnya. Oh, sejarah luar biasa ya. Bisa dilihat itu di belakang prasasti itu ada menunjukkan tempat awal. Oh, gambaran awalnya. Gambaran atau lukisan. Iya. Yang dibuat pada tahun 1980. Awal ditemukannya ya. Luar biasa. Ya, teman-teman bisa lihat langsung. Awal ditemukannya itu seperti apa di tepi sungai ya. Jadi daerah sini kalau secara administratif sekarang disebut Kampung Muara. Kampung Muara. Itu ada sejarahnya, Pak ya? Ada sejarahnya karena ini merupakan kota yang cukup strategis. Cukup strategis. Raja-raja masa lalu atau para pedagang yaitu bertransportasi melalui jalur-jalur sungai. Iya betul. Jalur Seperti sungai. Kampung Muara ini dikelilingi oleh 3 sungai. Oh 3 sungai Pak. Ciaruten, Cisadane, Ciantan. Itulah transportasi utama di masa lalu. Ya zaman dulu Pak ya. Zaman dulu karena memang zaman dulu melakukan perdagangan dan segala macam aktivitas untuk menuju kota-kota lain yaitu melalui jalur sungai. Jalur sungai karena mungkin belum ada jalan seperti sekarang gitu Pak ya. Karena jalan masih hutan ada, gitu. Cuma untuk mudah lebih cepat jalan sungai gitu. Mungkin kan masa lalu umat manusia belum banyak seperti sekarang. Iya betul Pak. Karena situs-situs bersejarah kebanyakan ditemukan ataupun tidak jauh keberadaannya dari sungai. Iya betul memang. Bisa dicontohkan Ciaruten, kemudian seperti daerah Banten, kawasan Banten Lama itu kan memang tidak jauh dari aliran sungai yang menuju ke laut. Betul. Jadi sungai jalur. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk teman-teman mungkin nanti bisa dilihat sejarahnya seperti apa dan gambarannya seperti apa ya. Nantikan secara singkat. Betul, secara singkatnya Pak. Ya, nantikan. Tapi tadi Pak apa yang di atas Pak sebutnya? Nah, disebut nama prasasti Kebon Kopi. Yang di batu di atas.
Tapak gajah. Jadi arti tapak gajah itu apa sih Pak? Tapak gajah itu jejak kaki gajah yang dulu gajah Airawata itu tunggangannya Purnawarman. Menurut mitologi Hindu, Airawata tunggangan Batara Indra, dewa perang. Tapi tahunnya hampir sama ya Pak ya? Enggak, tahun penemuannya mah beda. Awal mana dulu Pak yang ditemukan? Awal yang ditemukan yang ini. Yang ini ya. Kalau yang sana yang di atas tuh? Beda setahun. Kalau yang di atas memang di situ ya Pak? Asli tempatnya. Kursi-kursi. Di kampung ini baru prasasti Ciaruten yang dipindahkan. Karena dalam kondisi tempat yang tidak aman gitu. Kalau lagi musim banjir, tertutup, Lumpur-lumpur. Air. Jadi tidak bisa melihat. Tadi Pak yang disebut kursi-kursi itu ada berapa banyak sih Pak? Oh, yang disebut batu umpak. Oh, itu umpak namanya. Umpak itu peninggalan yang berkaitan dengan Pajajaran, itu batuan yang disebut batu umpak ya. Abad 14. Berarti ada 14 itu. Abadnya abad 14. Ada enggak berapa banyak itu Pak itunya? Jumlahnya mah banyak. Ya. Cuma yang ditemukan baru segitu. Yang ada di area prasasti Kebon Kopi batu umpak itu sekitar 25 buah. Itu batu umpak urut untuk tiang ya? Bekas pondasi. Berarti bukan kursi Pak ya? Nah. Batu umpak mah kos imah panggung. Nah, panggung kan ya tanahnya batu. Beratnya satu umpak hiji teh sekitar 500 kiloan. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya itu ada di bawah ya, pinggiran kali. Tempat pertama ditemukannya situs batu sejarah itu. Yuk, bagaimana keseruannya? Kita lihat sama-sama. Hati-hati ya, ini agak licin karena cuaca juga gerimis. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Oh iya, ada tempat pemandian ya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tempat pemandian dan air karomah ya. Mari kita lihat. Bisa dilihat.
Ya teman-teman, tadi kita sudah cuci muka, berbasuh dan minum airnya. Ternyata menyegarkan ya. Sangat menyegarkan. Ya menurut Ustadz bagaimana air di sini gitu? Jadi menurut perjalanan kita khusus air sendiri pribadi, di antara pancuran-pancuran yang seperti ini, pertama emang adalah sejarah yang sangat berharga bagi kita generasi muda. Ya, teman-teman. Dari para leluhur kita bahwa air adalah lambang kehidupan bagi kita semua, dan air yang salah satu ini adalah jejak petilasnya daripada Purnawarman. Betul, iya. Dan dimana insya Allah jikalau kita ada niatan khusus misalnya untuk buka aura negatif, mudah-mudahan Allah meredoi dan ini menjadi wasilah berkat air ini ada manfaat, insya Allah gitu. Karena yang namanya para leluhur pasti dia mempunyai doa khusus bagi keturunannya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, manfaat. Kalau kita minta redanya Allah. Iya, ya begitu teman-teman. Seperti yang teman-teman tadi lihat perjalanan kita dan seperti yang teman-teman dengar juga penjelasan dari Kuncen dan Ustadz dan kita semua juga ya, mungkin sekian ya perjalanan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.